Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang plagiarisme. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Kati Datul Rahma dengan NIM akhir 176, lalu ada Erlinda Maulana dengan NIM akhir 184, lalu ada Muhammad Yasir dengan NIM akhir 188, lalu ada saya sendiri, Olivia Marci Santosa dengan NIM akhir 202, lalu ada Muhammad Dimas Bagus dengan NIM akhir 203, lalu yang terakhir ada Mahisku Bagus Senaru dengan NIM akhir 211. Pengertian plagiarisme adalah secara etimologis istilah plagiaris berasal dari bahasa Latin plagiarius yang artinya penculik atau pencuri naskah atau perampok yang dikutip dari buku Word Book Dictionary dalam Girardi 2020-57. Adapun Oxford English Dictionary mendefinisikan plagiaris sebagai the practice of taking someone else work of ideas and passing them off as one's own, atau praktik mengambil karya atau ide orang lain dan membagikannya sebagai karya sendiri. Lalu di sini ada jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama adalah word by plagiarist atau plagiarisme perkata, yang artinya plagiarisme jenis ini sering disebut sebagai block copy atau pasta plagiaris karena plagiarisme jenis ini berkategori sebagai penjiplakan secara mutlak. Lalu yang kedua ada word-based plagiarisme, yang berarti mengutip atau mengambil kalimat, penggalan kalimat, atau paragraf dari karya penulis lain, kemudian mengganti beberapa kata dalam kalimat. Lalu yang ketiga adalah style plagiaris, yang artinya walaupun kalimat sudah diubah dengan kata-kata atau paragraf baru, tetapi gaya menulis sama dengan gaya penulis asli. Misalnya meniru dan menjiplak gaya penulis asli yang memulainya dengan menuliskan tentang waktu dilanjutkannya dengan kejadian yang ingin diceritakannya dan berakhir dengan mengajukan beberapa pertanyaan merupakan style plagiaris. Lalu ada metafor plagiaris. Plagiarisme jenis ini adalah mengutip atau menjiplak bagian karya penulis lain dan digunakan untuk memperjelas makna dari tulisan sendiri. Lalu ada idea plagiaris yang berarti mengambil dan mengutip gagasan seseorang penulis yang telah mengeluarkan sebuah gagasan untuk pemecahan suatu masalah atau menggambarkan konsep suatu fenomena dan dikutipkan dalam karya tulis sendiri tanpa mencantumkan nama pengguna dan sumber informasi. Yang terakhir adalah self-plagiaris. Self-plagiaris sendiri juga dikenal sebagai plagiarisme daur ulang. Plagiarisme diri, karya tulis, duplikat, atau publikasi berulang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli. Di sini penulis mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh hasil karya sendiri secara identik dan mengirimkan ke sejumlah jurnal untuk dipublikasikan. Oke, selanjutnya adalah self-plagiarisme. Yang pertama ada verbatim plagiarisme, background plagiarisme, plagiarisme kata kunci, dan plagiarisme unsur perkata. Yang pertama ada plagiarisme berkata. Penjiplakan mutlak yaitu suatu kutipan yang mengandung kata demi kata, kemudian juga susunan kalimatnya, berarti sama seperti apa yang tertulis dalam teks sumber yang dikutip tanpa disertai tanda kutip dan tanpa menyebut sumbernya. Suatu jiplakan yang ada pada bagiannya sama dengan jenis tapi satu dua kata asli diganti atau dihilangkan atau ada satu dua kata sendiri dimasukkan. Yang kedua ada batchbox plagiarisme. Batchbox plagiarisme adalah jiplakan dengan cara memindahkan kata aslinya ke sana kemari, susunan kalimatnya terkadang ada yang diganti dengan kata sendiri. Yang ketiga ada plagiat kata kunci. Jenis mirip dengan plagiarisme batchbox, tetapi dijiplak menggunakan kata kunci. Artinya seluruh kalimat merupakan susunan mirip tanpa ada kata kunci yang tetap digunakan. Yang ketiga ada plagiarisme subgagasan. Jenis ini merupakan jiplakan baik yang terdiri atas banyak rangkaian kalimat alinea. Yang keempat ada self plagiarisme. Ada satu lagi yang perlu dijelaskan karena pada umumnya kurang memperhatikan yaitu plagiat terhadap karya sendiri.
Selanjutnya, hukum dan sanksi plagiarisme. Dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Pada bab 6 pasal 6 tentang pencegahan disebutkan bahwa pertama, pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa atau dosen atau peneliti atau tenaga pendidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gata selingkuh untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan. Oke, pada pasal 7 disebutkan bahwa satu, pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampiri pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwa A. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat. B. Apabila di kemudian di hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah maka harus menerima sanksi. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun tenaga pendidikan. Sanksi plagiat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 mengenai sanksi bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme, yaitu teguran, terus peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dari status sebagai mahasiswa atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Oke, selanjutnya yaitu adalah strategi menghindari plagiarisme. Nah, di sini ada 4 cara menghindari plagiarisme. Yang pertama yaitu menghargai karya orang lain. Nah, menghargai karya orang lain ini mengutip dalam mengutip pendapat seyogyanya dilakukan secara baik dan benar. Apabila mencari bahaya untuk penyusunan karya ilmiah, dibiasakan ini untuk mencatat nama penulis dan sumber karya ilmiah dari setiap pustaka yang dicatat. Dan selanjutnya, strategi menghindari plagiarisme yaitu melakukan parafrase. Nah, melakukan parafrase secara yang diartikan secara bebas sebagai upaya mengangkat intisari dari bacaan dan menuliskan kembali dengan memakai kata-kata sendiri. Parafrase ini dimulai dengan membaca kemudian menuliskan kembali menggunakan kata-kata sendiri. Dan selanjutnya yaitu bantuan menghindari plagiarisme yaitu menggunakan bantuan piranti lunak atau software. Banyak sekali perangkat lunak yang dapat mengecek plagiarisme. Salah satunya yaitu adalah Turnitin dan beberapa piranti lunak mencari plagiarisme yang menyediakan fitur spesifik seperti nama file. Selanjutnya yaitu eh, bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Nah, bertanya untuk mendapat pengarahan ini bisa dilakukan di perpustakaan. Nah, perpustakaan ini merupakan salah satu lokasi koleksi peraturan pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Eh, dan para pustakawan ini dapat memberikan arahan mengenai peraturan dan juga materi yang berhubungan dengan penyusunan. Sekian. Sedangkan menurut Nugroho, strategi dalam menghindari plagiasi yaitu yang pertama, gunakan tanda kutip setiap kali menggunakan kata-kata dari penulis lain. Yang kedua, pada awal kalimat yang dikutip, parafrase atau simpulan dan dijelaskan hal ini adalah ide seseorang. Yang ketiga, tuliskan referensi untuk setiap informasi yang bukan hasil riset kita atau pengetahuan yang sudah umum. Yang keempat, pada akhir kalimat yang berisi materi kutipan, tuliskan referensi dalam tanda kurung untuk menunjukkan dari mana materi tersebut berasal. Yang terakhir, gunakan kata-kata dan ide kita sendiri. Oke, sekian video penjelasannya. Sekian, terima kasih.